Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya.
Tuhan. Terlepas dari apapun yang terjadi, terlepas dari apapun situasi kami akan selalu berkata dan kami percaya kami punya Bapa yang baik. Kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru. Semua umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat datang di GAB TV Early Morning Devotion, di mana kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Apa kabar saudara sekalian? Kalau saudara sehat dan baik-baik semua, bersyukur, puji nama Tuhan. Tapi kalau Anda mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan, berdoa, percaya, makan makanan yang baik, tetap bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya berdoa agar virus, bakteri itu tidak ada yang menyentuh kita semua orang-orang yang percaya. Dan juga mungkin banyak yang berkeluh kesah mengenai bagaimana ini toko saya tidak bisa jalan, bagaimana bisa dapat pendapatan. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita akan diingatkan oleh Musa yang dimana berhadapan dengan Laut Merah. Tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Musa ingat akan perkara ajaib yang terjadi ketika dia pertama kali berjumpa dengan Tuhan di semak belukar yang menyala. Musa ditanya oleh Tuhan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Dan Tuhan sanggup untuk memakai apa yang ada di tangan kita itu.
Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan. Dan saya teringat beberapa tahun lalu ada sebuah acara sekolah minggu di tempat ini, dan acara itu juga membahas, bahkan ada lagunya, yaitu biarlah terangmu itu bercahaya atau let your light shine. Saya akan bukakan ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Nah, kita teringat ayat ini bahwa kita ini diciptakan sebagai terang. Tetapi bukan sebagai terang yang menghasilkan cahaya sendiri, tetapi kita ini diciptakan untuk iluminasi. Kita ini diciptakan untuk memantulkan terang, memantulkan cahaya. Apa itu terang? What is our light? Terang itu sesuatu yang membuat banyak hal visible, kelihatan. Atau sesuatu yang menghasilkan iluminasi atau pencahayaan. Nah, pada musim-musim seperti ini banyak sekali kegelapan yang terjadi. Maksudnya apa? Kegelapan secara fisik, mungkin kurang sehat. Kegelapan secara psikis, mungkin merasa tertekan. Apalagi kalau berpikir mengenai kebutuhan sehari-hari yang mungkin agak terbatas, kurang bisa tercukupi. Yang namanya darkness, kegelapan, itu dengan mudahnya bisa berkeriap masuk ke dalam kehidupan kita. Untuk itu pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, biar saat ini kegelapan itu sirna, karena terang saudara bercahaya. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, terang itu bukan dihasilkan kita sendiri. Bukan kita yang berusaha untuk menerangi diri kita sendiri. Tetapi terang itu dihasilkan karena kita melihat sesuatu dan kita memantulkan terang sesuatu itu. Kita berharap pada Yesus yang adalah terang yang ajaib. Dan biar melalui hidup kita, terang itu dipantulkan. Sehingga orang lain, bahkan diri kita bisa melihat bahwa kita tidak lagi di dalam kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini, mari renungkan bersama-sama. Kalau ada area-area di dalam hidup kita yang masih digerogoti kegelapan, entah itu kekhawatiran, ketakutan akan hari esok, jangan lakukan itu lagi. Renungkan bahwa ada Yesus yang merupakan terang yang ajaib. Dan ketika ada Yesus, izinkan let your light shine. Izinkan terang saudara itu berpendar, bercahaya, bersinar. Mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana cara membiarkan terang kita bercahaya? Mudahnya seperti ini. Ketika kita sakit, kalau kita mengatakan bahwa terangku harus bercahaya, maka yang kita katakan adalah bukan sakitnya, tapi yang kita katakan adalah aku pasti disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita berkekurangan, yang kita lihat, yang kita katakan bukan kegelapannya, bukan terbatasnya dana, bukan terbatasnya resources atau sumber daya, bahan-bahan. Tapi yang kita katakan, Tuhan, aku ini memantulkan Engkau. Tidak mungkin Engkau mau mempermalukan dirimu. Tidak mungkin Engkau mau aku berkekurangan. Karena aku adalah terang-Mu. Maka saat ini aku perkatakan, aku diberkati, berkecukupan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, terang. Let your light shine. Biar cahaya saudara itu berpendar. Yohanes pasal 12 ayat 36 mengatakan dengan jelas, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Percayalah kepada terang itu. Kalau kita membahas mengenai percaya, percaya itu bukan berarti saudara harus melihat sesuatu, ada secercah harapan, enggak. Percaya itu dalam segala keadaan. Percaya itu bukan karena melihat, tapi percaya itu atas dasar iman. Belum tanpa apa-apa bukan berarti tidak ada yang terjadi. Percaya saudara. Biar terang saudara itu bercahaya. Nah, apa yang harus dilakukan berikutnya oleh terang? Terang itu fungsinya adalah
memberi cahaya kepada yang kekurangan cahaya. Kalau saudara lihat senter lampu dinyalakan supaya tidak ada kegelapan, supaya ada terang yang masuk. Saat ini momen-momen yang pas bagi saudara untuk menjadi terang bagi orang lain. Kalau ada yang berbeban berat, saudara kuatkan mereka dengan firman Tuhan. Jangan bagikan hal-hal yang negatif. Kalau ada yang sakit, saudara ajak doa. Melalui teknologi, saudara bisa video call, saudara bisa telepon, saling menguatkan. Dan mungkin saudara yang mungkin selama ini terbatas tidak bisa melakukan KPK. Saudara bisa lakukan dengan teknologi yang ada. Ada video group call, ada per telepon, banyak sarananya. Biar terang saudara bersinar, biar terang saudara bercahaya. Dan saya percaya, kalau saudara membiarkan terang saudara bercahaya, pagi hari ini kalau saudara memutuskan itu, Tuhan Yesus melihat dan saudara akan terus jadi berkat. Kalau saudara terus membiarkan terang itu bercahaya, maka kegelapan itu akan sirna. Mari terus bersama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa kita tidak sendirian. Dan sebagai terang, kita harus menerangi banyak hal. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dan selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan biar terang kami semua ini bercahaya. Bukan hanya keluar tapi juga menerangi kehidupan kami. Sehingga kami tidak memberi celah adanya kegelapan untuk masuk dan menguasai kehidupan kami. Dan biar setiap orang yang mendengarkan khotbah ini akan berdoa bersama-sama, meminta kepada Tuhan supaya Dia memancarkan terangnya Tuhan. Terima kasih. Dan oleh karena itu Tuhan kami berdoa percaya bahwa sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami lakukan berhasil. Tuhan akan nyatakan mujizat bahkan bagi orang-orang yang hari-hari ini usahanya terganggu karena COVID-19 ini. Tuhan akan nyatakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.